Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini kami dari kelompok 2 akan sedikit menjelaskan tentang konsep operasional dan pengembangan produk bank syariah. Kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Delan Fitriani, Dwi Atikah, dan Arum Fatimah. Untuk materi yang pertama yaitu tentang konsep operasional bank syariah. Kerangka kegiatan muamalat secara garis besar dapat dibagi menjadi 3 bagian besar, yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Doktrin Al-Quran ini secara ekonomi dapat diartikan mendorong terpuruknya surplus konsumen dalam bentuk simpanan untuk dihimpun, kemudian dipergunakan dalam membiayai investasi baik untuk perdagangan, produk, dan jasa. Bank Syariah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Pasal 1 dapat ditarik pengertian bahwa bank syariah adalah bank umum atau bank perpembiayaan rakyat yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Algood dan Lewis tahun 2001 menyatakan perbankan Islam memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya. Pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga atau riba. Ahmad Ibrahim dan Arifin menyatakan bahwa bank syariah didirikan dengan tujuan untuk mempromosikan dan mengembangkan penerapan prinsip-prinsip Islam, syariah, dan tradisinya ke dalam transaksi keuangan dan perbankan serta bisnis lain yang terkait. Prinsip utama yang diikuti Bank Islam adalah pelarangan riba, melakukan kegiatan usaha dan perdagangan berdasarkan keuntungan yang sah, dan memberikan zakat. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu tentang prinsip dasar bank syariah. Seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bank syariah merupakan bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada intinya, prinsip syariah harus mengacu pada Al-Quran dan hadis. Karena seperti yang kita ketahui, Islam sebagai agama berkonsep untuk mengatur kehidupan manusia secara komprehensif dan universal, baik dalam hubungan dengan Sang Pencipta maupun dengan hubungan sesama manusia. Selain itu, terdapat 3 pilar pokok dalam ajaran Islam loh. Yang pertama, akidah merupakan sebuah komponen ajaran Islam guna mengatur tentang keyakinan atas keberadaan dan kekuasaan Sang Pencipta. Jadi segala aktivitas yang kita lakukan di bumi semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah. Yang kedua, syariah merupakan sebuah komponen ajaran Islam yang mengatur tentang kehidupan seorang muslim, baik dalam bidang ibadah atau hablum minallah maupun dalam bidang muamalah atau hablum minannas, yang merupakan sebuah aktualisasi diri, akidah yang menjadi keyakinan. Yang ketiga, akhlak merupakan sebuah landasan untuk sebuah perilaku yang akan mencirikan dirinya sebagai seorang muslim yang taat berdasarkan syariah dan akidah yang menjadi pedoman hidupnya. Dalam operasionalnya, bank syariah memiliki prinsip antara lain: 1. Keadilan, yang mana setiap manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dalam perbankan syariah, prinsip keadilan diterapkan dengan berbagai keuntungan atas dasar penjualan real sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak. 2. Kemitraan, yang berarti posisi nasabah investor atau penyimpan dana dan pengguna dana serta lembaga keuangan itu sendiri sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan. 3. Transparansi, lembaga keuangan syariah akan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan agar nasabah investor dapat mengetahui kondisi dana. 4. Universal, yang artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin. Materi yang ketiga yaitu produk operasional bank syariah. Yang pertama, sistem penghimpunan dana. Metode penghimpunan dana yang ada pada kelompok konvensional didasari oleh teori yang
sumber dana. Sumber dana yang dapat dihimpun dari masyarakat terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada dana modal, yaitu dana dari pendiri bank dan dari para pemegang saham tersebut. Yang kedua ada dana titipan masyarakat, baik yang dikelola oleh bank dalam sistem hadiah maupun yang diinvestasikan melalui bank dalam bentuk dana investasi khusus atau investasi terbatas. Yang terakhir yaitu dana zakat, infak, dan sedekah. Kemudian ada titipan atau al-hadiah. Salah satu prinsip yang digunakan bank syariah dalam penghimpunan dana adalah dengan menggunakan prinsip titipan. Adapun akad yang sesuai dengan prinsip ini adalah al-hadiah. Al-hadiah merupakan titipan murni yang setia pada saat dapat diambil jika pemiliknya menghendaki. Yang kemudian ada investasi atau mudharabah. Akad yang sesuai dengan prinsip investasi adalah mudharabah yang mempunyai tujuan kerjasama antar pemilik dana. Pengelola dana dalam hal ini adalah bank. Pemilik dana sebagai deposan di bank syariah berperan sebagai investor. Investor murni yang menanggung aspek sharing risk dan return dari bank. Dengan demikian, deposan bukanlah lender atau pembiayaan bagi bank seperti halnya pada bank konvensional. Yang kedua yaitu sistem penyaluran dana atau financing. Bank syariah sebagai suatu lembaga keuangan akan terlibat dengan berbagai jenis kontrak perdagangan syariah. Semua elemen kontrak sudah pasti mempunyai asas dan prinsip yang jelas secara syariah. Penyaluran dana perbankan syariah dapat dikategorikan menjadi 2 bentuk, yaitu yang pertama ada equity financing. Bentuk ini terbagi pula dalam pilihan skim mudharabah mutlaqah atau muqayyadah atau dalam bentuk musyarakah. Yang kedua yaitu debt financing. Debt financing adalah dalam teori meliputi objek-objek berupa pertukaran antara barang dengan barang, barang dengan uang, uang dengan barang, dan juga uang dengan uang. Mengenai objek pertama dan terakhir terdapat permasalahan pertukaran antara barang dengan barang dipertimbangkan dapat menimbulkan riba fadl. Yang ketiga ada jasa layanan perbankan. Yang pertama ada al-wakalah. Al-wakalah adalah akad perwakilan antara 2 pihak di mana pihak pertama mewakilkan suatu urusan kepada pihak kedua untuk bertindak atas nama pihak pertama. Yang kedua yaitu kafalah. Kafalah adalah menjadikan seseorang ikut bertanggung jawab atas tanggung jawab seseorang dalam pelunasan atau pembayaran hutang. Aplikasinya dalam dunia perbankan adalah penerbitan garansi bank. Yang ketiga yaitu hawalah. Hawalah akad pemindahan hutang atau piutang suatu pihak kepada pihak lain. Dalam hal ini ada 3 pihak, yaitu pihak yang berutang, pihak yang memberi hutang, dan juga pihak yang menerima pemindahan. Yang keempat ada rahan. Rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut harus memiliki nilai ekonomis. Dengan demikian, pihak yang menahan dapat memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Yang terakhir ada sarf. Sarf adalah transaksi pertukaran antara uang dengan uang. Pengertian pertukaran uang yang dimaksud di sini yaitu pertukaran valuta asing, di mana mata uang asing diperuntukkan dengan mata uang domestik atau mata uang lainnya. Sekian materi yang dapat kami jelaskan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.